Zuo Tianzeng memandang Tuan Xi yang muncul dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, dengan jelas terlihat rasa jijik di matanya. Karena di matanya, Tuan Xi sama sekali tidak terlihat seperti seorang master, dan auranya sangat lemah hingga hampir tidak ada. Orang seperti ini bisa diinjak-injak oleh biksu manapun. Kalian pasti tahu kalau kemunculan orang yang benar-benar kuat bisa menyebabkan kekosongan bergetar bahkan seluruh kekosongan runtuh. Tapi penampilan Tuan Xi sangat bersahaja, seolah-olah dia muncul tiba-tiba, bahkan tanpa sedikit pun fluktuasi aura di sekitarnya. Luota memandang Tuan Xi, mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Apakah Anda orang kuat di belakang Chen Ping?" Tuan Xi mengabaikannya dan bahkan tidak melihat ke arah Narota. "Apakah wilayahmu membaik lagi?" Tuan Xi memandang Chen Ping dan tersenyum tipis. Chen Ping mengangguk, "Kali ini saya telah meningkatkan 2 alam kecil pada saat yang sama." "Terlalu lambat, masih terlalu lambat." Tuan Xi menggelengkan kepalanya. Chen Ping tertegun sejenak, lalu berkata dengan canggung, "Sumber daya yang saya perlukan untuk meningkatkan wilayah saya 10 atau bahkan 100 kali lipat dari sumber daya orang lain. Jadi, sumber daya yang dibutuhkan Chen Ping untuk meningkatkan levelnya terlalu besar, jadi dapat dimengerti jika levelnya lambat untuk ditingkatkan. Jika kamu tidak dapat menemukan sumber daya, ambillah. Apakah kamu masih ingin menjadi orang suci?" Tuan Xi bertanya. Chen Ping tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Selama dia berada di alam surgawi, dia benar-benar tidak ingin mencuri sumber daya orang lain. "Seringkali, saya pasif, seperti aliansi iblis yang menggunakan persembahan ratusan tahun untuk memburu saya. Aku benar-benar bisa berbalik dan merebut sumber daya aliansi penyegel iblis dimanapun. Bagaimanapun, kekuatan aliansi penyegel iblis tersebar di seluruh surga dan dunia manusia, dan Chen Ping dapat menyerang tempat-tempat di mana aliansi penyegel iblis lemah." Xiao Yuanshan dan yang lainnya mendengarkan kata-kata Tuan Xi dan sejenak tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada salahnya mendidik Chen Ping untuk merebut sumber daya, meskipun dalam lingkungan seperti dunia surga dan manusia, di mana hutan kuat dan kekuatan mendominasi. Tapi saya selalu merasa ada sesuatu yang tidak baik. Jika Anda ingin merebut sumber daya, Anda juga perlu melihat apakah Anda memiliki kekuatan. Luota mendengus dingin, dan benar-benar meninju Tuan Xi. Ketidaktahuan Tuan Xi terhadap dirinya telah membuat marah orang ini. Ledakan. Dengan pukulan ini, dunia langsung menjadi gelap, dan angin kencang yang menakutkan menyelimuti semua orang. Semua orang merasa tercekik. Semua orang merasa tercekik. Tidak hanya itu, di bawah hembusan angin, bahkan para guru Mahayana pun membungkuk satu demi satu, dan banyak yang langsung berlutut di tanah, tidak mampu berdiri. Ini hanya satu pukulan, dan pukulan ini membuat banyak orang kuat di dinasti Xiao menundukkan kepala dan bahkan berlutut di tanah. Kekuatan penghancur seperti ini membuat semua orang di dinasti Xiao langsung patah hati. Ekspresi Chen Ping juga berubah drastis, dan tubuhnya memancarkan aura tak berujung, menahan angin tinju Luota. Tetapi meski dengan seluruh kekuatannya, Chen Ping masih merasa sedikit kehabisan napas. Pada saat ini, Tuan Xi memandang Chen Ping dan melambaikan telapak tangannya dengan lembut. Ini seperti mengusir nyamuk. Ledakan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, angin tinju yang menakutkan itu menghilang seketika. Melihat Narota, dia tidak bergerak seperti patung saat ini, dan tubuhnya masih dalam posisi meninju. Luo memuja, Luo memuja. Zuo Tianzeng melihat ini dan berteriak 2 kali dengan tergesa-gesa, tetapi Naluota tetap tidak bergerak. Zuo Tianzeng melangkah maju dan dengan lembut mendorong Luota. Hanya dengan sedikit dorongan ini, tubuh besar Lota langsung berubah menjadi bubuk dan tertiup angin. Lota menghilang menjadi abu. Jadi semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget, pikiran mereka menjadi kosong. Terutama orang-orang di aliansi penyegel iblis semuanya tercengang, mata mereka hampir keluar. Apa yang terjadi? Tidak ada yang tersisa, benar-benar musnah. Hanya dengan satu lambaian tangannya, orang itu menghilang.
Tubuh Zhuo Tianzeng gemetar, dan semua orang di Dimensi Ling Alliance juga gemetar, dan beberapa bahkan celananya basah. Ini sangat keterlaluan. Lota ini adalah makhluk yang unggul di mata mereka. Ditepis seperti lalat, Xiao Yuanshan juga melebarkan matanya dan berkata dengan tidak percaya, "Sial, itu luar biasa." Sebagai kaisar dinasti Xiao, dia memiliki tubuh setinggi 95. Saat ini, Xiao Yuanshan tidak punya pilihan selain menggunakan kata-kata kotor untuk mengekspresikan suasana hatinya saat ini. Tak tertandingi di dunia, tak tertandingi di dunia. Tuan Wuliang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, suaranya bergetar. Orang lain di dinasti Xiao berlutut di tanah satu demi satu. Kali ini mereka berlutut, bukan karena tekanan, tetapi karena mereka sangat terkesan oleh Tuan Xi. Tidak ada yang mengira bahwa pria parubaya yang tampak tak bernyawa dan lemah ini bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Gelombang cahaya. Pernyataan yang meremehkan seperti itu menyebabkan guru tertinggi Mahayana menghilang menjadi abu. Di mata orang lain, biksu Mahayana ini bahkan bukan seekor semut. Kalian pasti tahu kalau di dunia para dewa dan manusia, para empu Mahayana ini sudah dianggap yang terkuat di antara yang kuat. Para biksu puncak di alam Mahayana adalah mereka yang berada di puncak menara. Hampir tidak ada seorang pun yang pernah melihat keberadaan biksu di alam abadi. Namun di mata mereka, keberadaan di puncak menara musnah seperti semut. Kejutan semacam ini, dampak semacam ini, membuat orang-orang kuat di dinasti Xiao ini berlutut tanpa sadar. Bahkan pangeran seperti Xiao Feng dan Xiao Jian sama sekali tidak merasa bahwa status mereka mulia, tetapi berlutut di tanah dengan tulus. Mereka telah berlatih sepanjang hidup mereka dan merasa sangat luar biasa ketika mencapai alam Mahayana. Namun di mata orang lain, mereka semua hanyalah semut. Bahkan Guru Wuliang, yang pernah menjadi manusia di surga, sedang berlutut dengan hormat saat ini. Mengatakan bahwa orang lain di dinasti Xiao semuanya adalah katak di dalam sumur, mereka belum pernah melihat guru sejati atau melihat dunia. Tetapi Guru Wuliang, sebagai makhluk abadi dari surga tingkat keempat, juga telah melihat orang-orang yang berkuasa. Tapi ini adalah dunia surga dan manusia, ditekan oleh formasi besar langit dan bumi, dan semua orang di surga terjebak di sini. Meskipun dia tahu bahwa ada banyak orang yang terperangkap di surga dan dunia manusia, kekuatan mereka menurun. Kekuatan Master Wuliang sendiri telah menurun hampir setengahnya. Tetapi melihat Tuan Xi, meskipun Tuan Xi juga abadi di langit dan bumi, bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan yang luar biasa di bawah tekanan formasi langit dan bumi di surga dan dunia manusia. Tampaknya Tuan Xi berkali-kali lebih kuat dari Tao Wuji. Disinilah Guru Wuliang sangat terkejut. Zhuo Tianzeng gemetar. Dia tidak pernah menyangka ada orang kuat di belakang Chen Ping. Dan itu sangat kuat. Dan itu sangat kuat. Pertama-tama, seberapa hebatkah Lota? Tidak bisakah kamu membunuh lawan dengan satu pukulan? Dengan satu pukulan, yang lain baik-baik saja, tapi dia sendiri musnah menjadi abu. Selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Zhuo Tianzeng memimpin banyak master dari Dimensi Ling Alliance untuk berlutut. Ini adalah bentuk berlutut dalam doa. Mereka berhasil bertahan hingga saat ini dan telah berkultivasi ke alam Mahayana. Tuan Xi, kami tidak bisa mengampuni mereka. Orang-orang ini sangat jahat. Mereka bahkan menggunakan pengorbanan 100 tahun untuk memburu saya. Saya hampir dibunuh oleh mereka. Chen Ping berkata pada Tuan Xi. Akhirnya, Tuan Xi mengambil tindakan. Dia harus menghancurkan aliansi penyegel iblis, agar Chen Ping lebih santai. Ketika Zhuo Tianzeng mendengar ini, dia tiba-tiba berkeringat dingin, jangan bunuh aku bersedia mengabdikan 100 tahun untuk beribadah. Setelah mengatakan itu, Zhuo Tianzeng mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke depan Chen Ping. Orang kuat lainnya dari Dimensi Ling Alliance juga mengeluarkan semua sumber daya mereka dan melemparkannya ke kaki Chen Ping. Selama mereka bisa bertahan,
mereka rela menyumbangkan seluruh sumber dayanya. Chen Ping melihat sumber daya di kakinya dan langsung sangat gembira. Dengan sumber daya ini, dia dapat sepenuhnya meningkatkan wilayahnya. Tapi begitu sumber daya diperoleh, orang akan tetap terbunuh. Tuan Si, jika Anda memberi kami sumber daya, kami akan membunuh orang. Chen Ping membujuk Tuan Si. Rumput, Zuo Tianzeng dan yang lainnya memandang Chen Ping dan mengutuk dalam hati. Mengingat semua sumber daya yang ada, mengapa kita tidak bisa meninggalkan jalan keluar? Tuan Si tidak berbicara, tetapi perlahan mengulurkan telapak tangannya dan menggoyangkannya dengan lembut ke arah Zuo Tianzeng dan yang lainnya. Ketika Zuo Tianzeng dan yang lainnya melihat ini, wajah mereka menjadi pucat dan tidak bergerak. Mereka tahu bahwa cengkeraman lembut Tuan Si dapat membunuh mereka. Tapi saat Tuan Si memegangnya, kekosongan mulai bergetar. Segera nafas halus yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul. Semua orang memandang Tuan Si dengan bingung. Terutama Zuo Tianzeng dan yang lainnya, mereka awalnya mengira mereka pasti akan mati. Tetapi siapa yang tahu bahwa Tuan Si sepertinya tidak menargetkan mereka. Chen Ping juga memandang Tuan Si dengan bingung, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Tuan Si. Segera, aura itu berkumpul menjadi bentuk manusia, secara bertahap berubah menjadi Narota. Ini, semua orang tercengang saat melihat Luota perlahan terbentuk. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang dilakukan Tuan Si. Bahkan Narota pun terlihat bingung dan melihat ke atas dan ke bawah tubuhnya. Bukankah dia sudah mati dan musnah menjadi abu? Luo Zonzong, Zuo Tianzeng memandang Luota yang telah bangkit dan berteriak tak percaya. Apa yang terjadi? Luota bertanya pada Zuo Tianzeng. Dia. Zuo Tian tersandung untuk waktu yang lama dan tidak mengatakan apa yang sedang terjadi. Xiao Yuanshan dan yang lainnya memandang Tuan Si dengan tidak percaya, bertanya-tanya mengapa dia membangkitkan Luota sejak dia membunuhnya. Orang-orang telah musnah menjadi abu, apakah mereka masih dapat dibangkitkan? Tuan Si, apa yang kamu lakukan? Wajah Chen Ping penuh kebingungan. Kamu sendiri yang harus membunuh musuhmu. Aku hanya memberimu pelajaran. Tuan Si tersenyum ringan. Chen Ping bingung. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana dia bisa membunuh Narota? Xiao Yuanshan dan yang lainnya juga bingung. Mereka tidak mengerti siapa Tuan Si di belakang Chen Ping. Mengapa kamu masih memiliki kekhasan ini? Ketika Zuo Tianzeng dan yang lainnya mendengar kata-kata Tuan Si, mereka menghela nafas lega. Kali ini, mereka tidak bisa mati, sayang sekali sumber dayanya. Chen Ping menatap Tuan Si dengan tatapan kosong, tapi tak lama kemudian dia tampak memahami Tuan Si. Kemampuan Tuan Si sepenuhnya memungkinkan dia berjalan menyamping di dunia surga dan manusia. Kemampuan Tuan Si sepenuhnya memungkinkan dia berjalan menyamping di dunia surga dan manusia. Tapi Tuan Si tidak pernah melakukan ini, hanya membiarkan dirinya berlatih langkah demi langkah. Tuan Si, saya mengerti. Chen Ping mengangguk. Pahami saja. Tuan Si menyentuh bagian atas kepala Chen Ping. Orang bodoh itu, serahkan tas penyimpananmu, kalau tidak aku tidak akan sopan. Chen Ping menoleh untuk melihat Luota yang hidup kembali, menunjuk ke arahnya dengan pedang pembunuh naga di tangannya dan berkata. Luota ditunjuk oleh Chen Ping, seorang biksu di alam kesengsaraan, tapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Tuan Si di sebelah Chen Ping, Luota hanya bisa tanpa daya melemparkan tas penyimpanan ke kaki Chen Ping. Perasaan sekarat sekali sungguh tidak nyaman, dan Luota tidak ingin mencobanya lagi. Tapi saat Luota melemparkan tas penyimpanan itu ke Chen Ping, tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan dan kuat datang dari langit menuju semua orang. Nafas ini membuat seluruh dunia menjadi sedikit tidak nyata. Tekanan yang kuat menyebabkan banyak orang terjatuh ke tanah, bahkan ada yang muntah darah di tempat. Bahkan Narota pucat dan mengatupkan giginya. Aura menakutkan ini jauh lebih kuat dibandingkan saat Narota datang. Semua orang melihat nafas yang datang dari kejauhan dengan ngeri.
Tidak ada yang tahu kenapa pria kuat lain tiba-tiba muncul. Orang-orang di dinasti Xiao ini semuanya memiliki wajah jelek. Mereka sangat takut pada orang kuat ini, penguasa di balik aliansi penyegel iblis. Jika itu masalahnya, saya tidak tahu akan seperti apa akhir hari ini. Saat tekanan semakin kuat, sosok lelaki tua perlahan muncul di kehampaan, dengan janggut abu-abu, jubah hijau, dan mata tajam. Siapa yang bertindak sembarangan di wilayah barat? Orang tua itu berbicara perlahan. Penguasa wilayah wilayah barat. Tuan-tuan, Xiao Yuanshan mengenali lelaki tua di depannya dan segera berlutut dan menyembah di tanah. Melihat ini, semua orang di dinasti Xiao juga berteriak keras. Karena Zhuo Tianzeng dan yang lainnya berasal dari wilayah utara, mereka tidak mengenal penguasa wilayah barat. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa pihak lain adalah penguasa wilayah barat, mereka semua menundukkan kepala. Tidak peduli yang mana dari 5 penguasa domain yang muncul, mereka adalah naga di antara manusia di dunia surga dan umat manusia. Chen Ping ingin melihat siapa penguasa wilayah barat, tetapi ternyata dia tidak dapat melihat langsung ke penguasa wilayah barat. Rasa tertekan itu membuat Chen Ping harus menundukkan kepalanya. Ini adalah penguasa wilayah kedua yang ditemui Chen Ping. Chen Ping telah bertemu dengan 2 dari 5 penguasa wilayah alam surgawi dan manusia. Pada saat ini, Tuan Xi mengangkat kepalanya sedikit dan menatap dingin pada penguasa wilayah barat. Hanya dengan melihatnya sekilas, tubuh penguasa wilayah barat terguncang. Maaf mengganggumu, maafkan aku, kalian sibuk. Setelah penguasa wilayah barat selesai berbicara, tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Jadi semua orang terlihat bingung. Penguasa wilayah barat datang secepat dia menghilang, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Entah itu orang-orang dari aliansi penyegel iblis atau dinasti Xiao, mereka semua berada dalam kebingungan. Tuan Xi, ini, Chen Ping mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa penguasa wilayah barat sudah lama pergi. Jangan khawatirkan dia, kamu bisa berlatih keras di masa depan dan meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Tuan Xi menepuk bahu Chen Ping. Ya, Chen Ping mengangguk dengan berat. Tuan Xi memandang Xiao Feng, dan kemudian berkata, saya berkata bahwa Chen Ping adalah peluang besar bagi dinasti Xiao Anda, dan sekarang kesempatan ini telah tiba. Setelah mengatakan itu, Tuan Xi melambaikan tangannya, dan tiba-tiba seberkas cahaya keemasan menghilang ke dalam kehampaan. Namun segera, cahaya keemasan ini meledak di kehampaan, dan kemudian titik-titik cahaya keemasan memenuhi seluruh dinasti Xiao. Cahaya keberuntungan ini telah menambah keberuntungan 3000 tahun pada dinasti Xiao Anda. Dalam 3000 tahun ini, tidak ada yang bisa menggoyahkan dinasti Xiao Anda. Tuan Xi berkata dengan tenang. Kata-kata Tuan Xi ditujukan untuk telinga Xiao Feng, dan juga ditujukan untuk Zhuo Tianzeng dan yang lainnya. Ini adalah ide untuk menghentikan Dimensiling Alliance menyerang dinasti Xiao. Ketika Xiao Yuanshan mendengar ini, dia langsung sangat gembira dan memimpin semua orang di dinasti Xiao untuk berlutut di kaki Tuan Xi. Senior, jiwa ratusan ribu tentara dinasti Xiao kita semuanya dibangkitkan oleh senior kita, kan? Kali ini, Xiao Feng memandang Tuan Xi dan bertanya. Karena suara Tuan Xi barusan sama persis dengan suara orang yang membangkitkan ratusan ribu tentara. Dari sudut pandang ini, jiwa ratusan ribu tentara tidak dibangkitkan oleh Tao Wuji. Tuan Xi hanya tersenyum tipis, tetapi tidak menjawab Xiao Feng, dan tubuhnya langsung menghilang. Chen Ping tercengang. Semua orang di dinasti Xiao juga tercengang. Dibiarkan begitu saja, apa yang harus dilakukan dengan orang-orang dari Dimensiling Alliance ini? Melihat Tuan Xi pergi, Raja Iblis Ciyun, yang bersembunyi di lautan kesadaran Chen Ping, menghela nafas panjang, tetapi bahkan jika dia pergi, aku akan ketakutan setengah mati. Senior, kenapa kamu begitu takut dengan Tuan Xi? Tahukah kamu identitas Tuan Xi? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Nak, jangan terlalu banyak bertanya.
Berlatihlah dengan baik saat aku memintamu melakukannya. Pinjamkan aku tubuhmu. Aku ingin membunuh beberapa orang untuk melampiaskan amarahku, tapi itu membuatku takut. Raja Iblis Ciyun tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa Tuan Si tidak memberitahu Chen Ping, jadi ada alasan mengapa dia tidak memberitahu Chen Ping. Jika dia terlalu banyak bicara, dia mungkin terbunuh. Dia begitu ketakutan tadi, kini Raja Iblis Ciyun ingin melampiaskan amarahnya. Senior, kamu harus santai saja dan jangan hancurkan tubuhmu untukku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berencana untuk meminjamkan tubuhnya kepada Raja Iblis Ciyun, dan kemudian membunuh orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini. Tapi sebelum Chen Ping bisa menyerahkan tubuhnya kepada Raja Iblis Ciyun, Zhuo Tianzeng, Narota dan yang lainnya berbalik dan lari. Berlari lebih cepat dari kelinci. Meskipun Tuan Si telah tiada, kata-kata Tuan Si barusan mengejutkan mereka. Ini memberi dinasti Xiao keberuntungan 3000 tahun dan melindungi dinasti Xiao selama 3000 tahun. Apa konsep ini? Hanya dengan kalimat ini, mereka tidak lagi berani berpikir salah tentang dinasti Xiao. Semua orang di Dimensi Ling Alliance melarikan diri, jadi Chen Ping tidak punya pilihan selain menyerah dan menyerahkan tubuhnya kepada Demon Lord Ciyun. Semua orang di dinasti Xiao juga menghela nafas lega, dan di saat yang sama mereka sangat bersemangat. Peluang? Ini adalah peluang yang sangat besar. Berteman dengan Chen Ping adalah hal terbaik yang dilakukan dinasti Xiao. Tuan Chen, mulai sekarang saya, dinasti Xiao, akan membangun patung untuk memuja Tuan Chen, dan generasi mendatang akan mengingat Tuan Chen. Xiao Yuanshan berlutut dan menyembah Chen Ping. Kaisar Xiao, kamu tidak boleh melakukannya, kamu tidak perlu bersikap sopan. Chen Ping dengan cepat membantu Xiao Yuanshan berdiri. Tuan Chen, Anda memiliki begitu banyak tas penyimpanan, mengapa Anda tidak melihat harta karun di dalamnya? Ji Yun mengingatkan Chen Ping. Setelah mendengar ini, Chen Ping mengangguk, lalu membuka tas penyimpanan. Orang-orang dari Dimensi Ling Alliance ini sangat kaya akan sumber daya di tas penyimpanan mereka, terutama tas penyimpanan Zhuo Tianzeng, yang berisi persembahan berusia seabad dari Dimensi Ling Alliance. Sumber daya ini cukup bagi Chen Ping untuk berlatih dengan baik. Chen Ping tidak perlu lagi mengkhawatirkan sumber daya. Lebih mudah untuk merebut sumber daya. Chen Ping berkata dengan gembira. Tuan Chen, lihat tas penyimpanan berlapis emas itu. Ini pasti yang paling konyol. Ji Yun menunjuk ke tas penyimpanan berbagai warna di tangan Chen Ping dan berkata. Chen Ping membuka tas penyimpanan, dan kemudian kesadaran spiritualnya memasuki tas penyimpanan. Segera, dia terkejut, karena ada batu kristal yang tak terhitung jumlahnya di dalam tas penyimpanan ini. Batu kristal ini berwarna lavender, dan nafas di dalam batu kristal itu juga agak berbeda dari auranya. Chen Ping mengeluarkan sebuah spar dan bertanya pada Xiao Yuanshan, Kaisar Xiao, tahukah kamu jenis spar ini? Xiao Yuanshan mengambil kristal itu, melihatnya dengan hati-hati, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah melihatnya sebelumnya, saya tidak tahu apakah ini adalah kristal yang dimiliki oleh surga dan dunia manusia. Ini adalah batu roh abadi, kristal paling sampah di surga. Hanya biksu yang pertama kali tiba di surga yang dapat menggunakannya. Kristal ini mengandung campuran energi abadi dan energi spiritual, dan auranya tidak murni. Banyak biksu yang akan naik juga suka menggunakan batu kristal ini untuk berlatih. Hal ini untuk membuat transformasi keterampilan mereka lebih lancar. Anda harus tahu bahwa banyak beku yang berlatih dari energi spiritual, dan kemudian naik untuk menyerap energi abadi. Transformasi dari energi spiritual menjadi energi abadi ini memerlukan sebuah proses. Raja Iblis Ciyun mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Batu peri dan kristal sampah di dunia surga, tapi ini seharusnya menjadi kristal terbaik di dunia surga dan manusia. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengaktifkan teknik kondensasi jantung, dan batu roh peri di telapak tangannya langsung diserap oleh Chen Ping.
Batu roh peri ini tidak ada gunanya bagi biksu biasa. Lagi pula, biksu biasa tidak bisa memurnikan energi peri, mereka hanya bisa memurnikan energi spiritual, jadi tidak sebagus batu roh. Dan yang abadi hanya bisa menyerap energi abadi dengan menggunakan batu roh abadi ini, jadi lebih baik menggunakan batu abadi untuk berlatih. Para dewa sangat miskin sehingga mereka menggunakan batu kristal ini untuk berlatih, tapi mereka masih punya keberanian untuk menyombongkan diri. Tapi bagi orang mesum sepertimu yang bisa memurnikan energi abadi dan energi spiritual, kristal ini memang bagus. Kata Raja Iblis Ciyun, bagaimanapun, teknik kondensasi jantung Chen Ping sangat tidak normal sehingga dapat memurnikan hampir semua hal, jadi batu roh peri ini adalah yang terbaik di tangan Chen Ping, dan tidak ada limbah sama sekali. Chen Ping sangat gembira saat ini, dan kemudian dia mengeluarkan peta yang sudah menguning dari tas penyimpanan Narota. Melihat petanya, Chen Ping sekilas mengenalinya. Ini adalah peta seluruh surga dan dunia manusia. Namun di sudut wilayah selatan, dikelilingi oleh lingkaran merah. Chen Ping melihatnya lama sekali dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang lingkaran merah. Kaisar Xiao, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang seluruh wilayah alam surgawi dan manusia? Chen Ping bertanya pada Xiao Yuanshan. Saya masih mengerti sedikit, tetapi setelah perang antara dewa dan iblis, wilayah surga dan dunia manusia juga telah berubah. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan Tuan Chen. Xiao Yuanshan bertanya. Kaisar Xiao, lihat lingkaran merah, di mana itu? Chen Ping menyebarkan peta itu di depan Xiao Yuanshan dan berkata. Xiao Yuanshan melihatnya dengan hati-hati, lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, ini seharusnya milik wilayah Gunung Tianmo. Saya jarang pergi ke sana, tetapi saya tahu bahwa sebelum perang antara dewa dan iblis, ada banyak kota kuno di sini, dan wilayahnya sangat luas. Tetapi setelah perang antara dewa dan iblis, banyak kota kuno di surga dan dunia manusia dihancurkan. Jika bukan karena perang antara dewa dan iblis, dinasti Xiao kita tidak akan dianggap sebagai pemain besar di dunia para dewa dan manusia. Tapi ada tanda lingkaran di peta ini. Pasti ada sesuatu yang istimewa di sini. Ya, menurutku juga begitu. Aku akan pergi melihatnya ketika aku punya waktu. Chen Ping menyingkirkan petanya. Namun, Chen Ping tidak segera menjelajahi tempat yang ditandai di peta, melainkan mulai menggunakan sumber daya yang diambil untuk mulai berlatih di dinasti Xiao. Xiao Yuanshan juga menggunakan periode waktu ini untuk mulai membangun kembali kota kekaisaran. Karena dinasti Xiao memiliki keberuntungan selama 3000 tahun, tidak perlu khawatir tentang balas dendam dari aliansi penyegel iblis. Markas besar aliansi penyegel iblis. Zuo Tianzeng dan yang lainnya melarikan diri kembali. Luo Ta sedang duduk di posisi pemimpin aliansi. Zuo Tianzeng dan para master dari aliansi penyegel iblis semuanya berdiri di kedua sisi, semuanya dengan kepala tertunduk. Pukulan terhadap mereka kali ini sungguh terlalu hebat. Bahkan penguasa wilayah pun ketakutan saat dia muncul. Lota duduk di kursi utama dan terus menuangkan wine ke mulutnya. Sebagai orang yang pernah meninggal, ia memiliki kesan yang lebih dalam tentang ketakutan akan kematian. Dia tidak berani kembali ke aula ke-10 sekarang karena dia tidak tahu bagaimana dia bisa menjelaskan kepada guru aula ke-10. Suasana di dalam markas Demon Ceiling Alliance sangat menyedihkan. Sesaat kemudian, Lota berdiri, dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Lota. Ikuti aku ke istana ke-10. Luo Ta berkata pada Zuo Tianzeng. Luo Zongfeng, aku tidak akan ada gunanya jika aku pergi, kan? Zuo Tianzeng tidak berani pergi atau menghadapi 10 penguasa istana. Kamu harus pergi. Ada orang yang begitu kuat di dunia surga dan manusia, tetapi kamu tidak melaporkannya. Ini adalah kelalaianmu dalam tugas. Lota berkata dengan marah. Luo Zongfeng,
Master Sekte Zhou sepertinya telah mengingatkanmu pada saat itu bahwa ada orang kuat di belakang Chen Ping. Tapi kamu tidak percaya, kamu bilang kamu bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Zhuo Tianzeng tidak mau disalahkan, jadi dia berkata pada Luota. Sombong, Luota meraung dengan marah, aku baru saja mengatakannya dengan santai, berhenti bicara yang tidak masuk akal dan ikuti aku ke aula ke-10. Zhuo Tianzeng enggan, tapi Luota masih membawanya ke aula ke-10. Ketika Zhuo Tianzeng mengikuti Luota dan muncul di aula ke-10, penguasa aula ke-10 sudah menunggu mereka. Luota, jiwa hidupmu menghilang lalu muncul kembali. Apa yang terjadi? Kupikir kamu sudah mati. Guru aula ke-10 bertanya pada Luota. Sebagai anggota kuil, ketika Luota menjadi abu, lampu jiwa hidupnya di kuil ke-10 padam. Bila lampu jiwa kehidupan padam berarti orang tersebut sudah meninggal. Pada saat itu, guru aula ke-10 sedikit terkejut saat melihat lampu jiwa kehidupan Luota padam. Namun kemudian lampu jiwa kehidupan menyala kembali, yang membuat guru aula ke-10 bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan lampu jiwa kehidupan. Tuan Istana, saya dibunuh oleh seseorang, dan kemudian orang itu membangkitkan saya. Luota tidak berani menyembunyikan apapun. Membunuhmu dan kemudian membangkitkanmu. Guru aula ke-10 terkejut, apa yang terjadi? Apakah ada orang yang begitu kuat di dunia surga dan manusia? Luota menceritakan kisahnya secara mendetail, dan kemudian berkata, Tuan Istana, Zhuo Tianzeng membuat kesalahan dalam penyelidikannya, yang menyebabkan saya meremehkan musuh dan menderita kerugian besar. Luota juga menyerahkan tanggung jawab meremehkan musuh pada Zhuo Tianzeng. Siapakah orang yang dapat dengan mudah membunuhmu dan kemudian membangkitkanmu? Kekuatan macam apa yang dia miliki? Guru aula ke-10 tidak meminta pertanggungjawaban siapapun, tetapi sangat tertarik dengan orang yang disebutkan Luota.